Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal jinna wal ins liyakuna amilan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah yang kami muliakan. Jadi yang menentukan sahnya ibadah itu sabananya dua. Yang pertama itulah yang dikatakan dengan rukun. Yang kedua namanya syarat. Jadi kalau rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, berarti ibadah kita itu sah. Apakah sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi kalau ada salah satu rukun, salah satu syarat tidak terpenuhi, berarti ibadah kita itu tidak sah. Rukun itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatuhu wa kana juz'an min. Apa itu rukun? Sesuatu yang menentukan sahnya ibadah itu. Dan rukun itu ada di dalam perbuatan itu. Segala sesuatu yang menentukan sahnya perbuatan, tapi dilaksanakan pada waktu perbuatan itu kita laksanakan. Contoh, sholat. Yang menentukan sahnya sholat, rukun. Kapankah dilaksanakan rukun sholat itu? Pada waktu perbuatan itu, pada waktu sholat itu di karajoan. Contoh, apa rukun sholat? Al-Fatihah. Kapankah dibaca Al-Fatihah? Pada waktu sholat. Tidak boleh loh yang suabeko sebelum sholat. Atau apa rukun sholat? Ruku. Kapankah kita ruku? Ya pada waktu salat. Rukun salat sujud. Kapankah kita sujud? Pada waktu salat. Jadi walaupun kita sebelum salat ada sujud, tidak bisa itu mewakili salat yang kita laksanakan. Itulah yang namanya sujud. Dan kemudian ada namanya syarat. Walaisa juz'an min. Syarat itu menentukan sahnya sholat, tapi dia dilaksanakan sebelum sholat. Itulah syarat. Yaitu menentukan ma yatawaqqafu alaihi sihah, yang menentukan sahnya sholat. Walaisa juz'an min. Tetapi syarat itu di karajoan sebelum kita sholat. Contoh, syarat sholat adalah berwudu. Kapankah kita berwudu? Ya sebelum sholat. Syarat sholat, tutup aurat. Kapankah aurat itu ditutup? Ya sebelum. Syarat sholat Islam. Kapankah kita Islam itu? Ya sebelum. Nah, kita fokuskan masalah berwudu. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, kata Allah. Allah niyo, Allah suka, Allah itu sayang. Ke siapa? Orang yang suci. Siapakah orang yang suci itu? Salah satunya adalah orang nan bau dua. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi ayat ini perintah baula. Ternyata itu disuruh Allah orang yang beriman, bukan orang Islam. Karena Islam itu bukan jaminan. Semua orang Islam kok kumuh. Semua orang Islam itu kotor. Semua orang Islam itu banajis. Tetapi kalau orang yang beriman, besar kemungkinan ini itu suci. Kalau orang itu bersih dari najis, itu namanya nazofah. Tapi kalau orang itu bersih lahir dan batin, barulah namanya suci. Inilah kelebihan kita orang Islam. Makanya kalau orang meninggal, pasti wajib dia dimandi wajibkan. Tujuannya apa? Biar kita itu kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Sebenarnya apa Ibu ya? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, tiap-tiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jadi anak suci setiap lahir. Makanya tidak ada dalam agama anak yang kotor. Tidak ada dalam agama anak yang kumuh. Makanya tidak ada dalam agama dosa warisan. Nah, itu. Orang tuanya pazina, muncul hamil di luar nikah. Anak itu lahir tetap dalam keadaan suci. Anak itu suci. Yang berdosa adalah orang tua. Tidak ada dalam agama kita dosa warisan. Nah, jadi tugas kita adalah pertahankan kesucian itu. Kalau memahami itu. Jadi awak tu lahir suci, awak pulang pun ke hadapan Allah dalam keadaan suci. Jadi balik kerja awak, supaya awak bertahan kesucian itu. Itulah makanya apa Ibu, maaf kata, ketika kita berdosa, ketika kita ada maksiat, ada kejahatan, kita tetap mempertahankan kesucian itu. Baca ya taubat. Karena pernah aku sampaikan ke Ibu ya. Salah seorang jamaah itu elok, baik bana jamaah. Rasanya hampir 8 tahun ambo ke masjid itu ada di sini. Dan ini pula gaek lah tuanya. Hampir umurnya 77 tahun. Eloknya. Makanya ambo bertakaji ada pertanyaannya seperti itu Kak Ustaz waktu itu. Tapi ambo yakin apa Ibu, pertanyaannya itu untuk inyo. Jadi kan murid pertanyaannya, Ustaz ketiaknya. Tolong Ustaz jawab jujur pertanyaan ambo kok. Ambo jawab insya Allah. Ambo jujur. Kita kaji lah, kita nyonok kok. Sampai lu jujur. Lu jawab apa kian? Oke lalu apa dengan ibu tu? Mau ikut Pak Ustaz. Pak Ustaz, ambo kan lah gaek Pak Ustaz. Ambo lah tua. Oke. Jadi Ustaz, sakironyo Ustaz mati. Sakironyo Ustaz meninggal. Sakironyo Ustaz wafat. Lah kira-kira Ustaz yakin selamat. Kan tak pernah tak fikir ambo tak ada orang bertanya model itu. Sakironyo Ustaz meninggal. Ustaz wafat. Ustaz mati. Lah yakin Ustaz tu selamat. Ambo tak pernah membaca buku model itu Pak. Tapi mungkin waktu itu ada ilham diberikan Allah bahwa awak bisa dengan tenang menjawab pertanyaan. Ambo yakin yang ditanyanya itu inyo sebenarnya. Walaupun lah eloknya beramal, lah eloknya berbuat baik, tetap inyo tu was-was ragu dalam hidupnya. Oke, ambo jawab. Pertanyaan ibu tu,
apakah ambo kalau meninggal yakin selamat? Ambo jawab, ambo yakin. Menangis no. Dia tolonglah Pak Ustaz jawab. Untung-untung ambo ko beko tanang. Kan berarti kan batu tu. Inyo nan tanyonya. Kan? Ambo jawab, Bu, saya bilang. Ambo kalau meninggal, ambo kalau wafat, ambo kalau mati, ambo yakin. Ambo selamat. Alasan ambo, Bu, saya bilang, aduh angkut. Apa alasan ambo? Makanya ambo yakin. Hampir. Yang pertama, awak kecian. Yang disuruh oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, kalau kerajuan. Salat, puasa, zakat, haji, wakaf. Alhamdulillah, ya kerajuan. Kalau mampu. Nyo, perintah Allah itu baru wajib di kerajuan kalau kita itu sanggup. Kalau tidak sanggup, tidak usah di kerajuan. Contoh, sholat wajib berdiri. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, awak sakit, awak stroke, awak demam, ya udah sholat dalam keadaan duduk. Boleh. Puasa di tanggal sabale bulan 3 kita wajib puasa kalau mampu. Kalau tidak mampu, boleh tidak berpuasa. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin. Kalau sanggup. Kalau sakit ataupun musafir, boleh tidak puasa. Beralah elok na Tuhan. Siap. Yang kedua. Yang dilarang oleh Allah, tidak ada kerajuan. Dilarang Allah berzina. Alhamdulillah, tidak ada kerajuan. Dilarang Allah membunuh orang. Awak tidak ada membunuh orang. Dilarang orang, dilarang Allah kita murtad. Tidak ada murtad. Kan itu memang definisi takwa itu. Dikerjakan perintah Allah, dijauhi larangan Allah. Itulah takwa itu, Pak. Makanya golongan yang dijamin oleh Allah ahli surga itu kan takwa. Berarti kan kita masuk golongan takwa itu. Dua. Yang ketiga, Pak Ustaz. Sakiranya ambo ada mengarajuan dosa ataupun maksiat. Ambo lah bertaubat, ambo lah istighfar, ambo lah minta ampun. Ini yang paling dijamin oleh Allah selamat itu Pak nanti. Orang yang ampunannya diterima Allah. Orang yang taubat itu diterima Allah. Makanya Nabi 70 kali dalam satu hari dia istighfar. Astagfirullah. 70 kali. Pak Ustaz. Bako 70 kali lah Nabi minta ampun. Bako jarang kita mendengar Nabi itu bertaubat. Nabi itu yang sering minta ampun, bukan bertaubat. Kenapa Pak? Karena Nabi tidak melaksanakan dosa besar. Kan perbedaan taubat dengan minta ampun itu. Kalau minta ampun dosa kecil, kalau bertaubat dosa besar. Nabi itu rasanya tidak ada itu melaksanakan dosa besar. Makanya kita pun acok minta ampun daripada bertaubat. Karena kita pun sering berbuat dosa kecil. Tapi kalau dosa besar mungkin tipis harapan. Nah jadi sekiranya ada awak itu mengarajuan dosa. Ada mengarajuan maksiat. Awak bertaubat. Awak minta ampun. Apa lagi? 3. Yang terakhir adalah nanti di akhirat itulah syafaat. Pertolongan dari Rasulullah. Oke. Apa Ibu? Bau luar. Jadi Allah nio, Allah suka, Allah sayang kepada orang-orang yang suci. Cuma dalam agama kita, kalau ambo menyarankan apa Ibu? Sucilah lahir dan batin. Contoh kata kita kini suci kita kok. Kenapa? Awaklah bau luar. Tapi, laikah suci hati awak? Tidak tahu kita. Itu yang tahunya kita surang. Kalau tidak Allah. Innallaha alimun bijati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Oke, apa Ibu? Bau luar. Jadi ambo menyarankan kepada apa Ibu? Senantiasalah diri kita dalam keadaan berwudu.
Batal beko wudu apa sudah pulang dari Suroko, bau luar salah di rumah. Ayah banyak. Percuma ayah itu di bak mandi itu panuak. Sementara kita hanya kadang-kadang memanfaatkan air yang di bak mandi itu hanya untuk membersihkan kalau kita pipis, kalau kita buang air besar, atau kalau kita mau mencuci. Berapa yang terbut? Mencuci beko ibu sabaskom barah habi air. Padahal nanti dicuci dari pakaian itu adalah kotoran ataupun najis. Itu makanya Ambo sampaikan kepada ibu, yang berhadas itu cuma badan kita. Tapi kalau bernajis bisa badan, bisa kainko, bisa mejako, bisa lapiako, bisa sandal, bisa pakaian, bisa TV, bisa periuk, sadonya bisa kalau bernajis. Tapi kalau yang namanya berhadas itu cuma badan manusia. Makanya yang diwudukan, yang ditayamumkan, yang dimandi wajibkan ya badan. Tidak mungkin loh periuk itu dimandi wajibkan, tidak mungkin tuh. Tidak mungkin loh periuk itu diwudukan, tidak mungkin. Jadi yang berwudu itu adalah ya badan kita. Karena yang mungkin berhadas itu adalah badan manusia. Tapi kalau najis di luar badan manusia bisa lemari, bisa sandal, bisa pakaian, bisa topi ini, bisa sarung, bisa TV, bisa sandal, bisa semua. Makanya manusia kita batuk kalau manusia itu membereskan kotor. Tapi kalau ada jawab kalau untuk membarasiat karena kotor, karena kumuh. Makanya kalau ada gajah, aku kita cium. Sementara orang kalau berhadas, kita tidak tahu orang itu berhadas. Contoh, sedangkan hadas besar orangnya kita tidak tahu bahwa ini itu berhadas besar. Contoh, ada anak kita. Awak tidak sehat. Berarti kan ini itu sedang haid. Berarti ini itu berhadas besar. Tentu tidak mungkin ini itu sholat. Tidak tahu. Karena hadas itu hanya bangun. Bau nasi ada. Warna nasi. Kita tahu tidak apakah orang itu haid, apakah orang itu apakah laki-laki di luar mani, tidak tahu. Makanya siapakah orang yang tahu bahwa dia itu berhadas antara dia dengan Allah? Itulah orang yang suci. Oke. Kemudian Ambo sampaikan apa itu? Senantiasa istimewa. Berwudu itu dari diri kita. Ketika ada hadas kecil dari diri kita, berarti jadi ketika apa berhadas kecil, berarti apa ibu kalau ingin badan kita kok tidak ada hadas kecil itu berarti ibu apa bau luak. Itu maksudnya ketika ibu
badan ibu berhadas, tapi hadas kecil. Di hadas itu dua, Bu, Pak. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas besar, untuk badan kita kok indah berhadas besar, ya mandi wajib. Kalau ada air. Kalau tidak, boleh tayamum. Itu. Tapi kalau berhadas kecil, apa itu, Bu? Badan awak berhadas kecil, awak cukup berwudu. Kalau ada air. Kalau tidak ada air, awak tayamum. Nah, kita berwudu, kita fokuskan. Jadi berwudu itu harus ada air. Makanya alat untuk mensucikan diri itu ada dua, Bu. Kalau awak ingin mensucikan diri, alatnya jo awak mensucikan diri itu, Pak Ustaz. Jo dua macam. Ada dua macam itu, Pak Ustaz. Yang pertama air alma, itulah air. Makanya air itu dipakai untuk mandi wajib ataupun dipakai untuk bau luak. Jadi kalau awak ke mandi wajib, awak ke bau luak, ya cari air. Yang kedua, apa alat untuk mensucikan diri itu, Pak Ustaz? Dengan asin, dengan tanah ataupun bumi. Jadi kalau tidak ada air, ya pakailah untuk mensucikan diri itu dengan debu. Itulah yang kita pahami dengan tayamum. Itu. Sengaja aku bertayamum untuk membuang hadas kecil karena Allah. Tidak boleh pakai baju dulu. Juga baju ini. Itu makanya kalau mandikan aku bertayamum awal Pak Ustaz. Kalau ada air, silakan berwudu atau mandi wajib. Makanya kalau ibu apa-apa pergi haji atau umroh, ketika menjualkan sholat di pesawat, ya orang tanya, kenapa pakai air? Air ada di pesawat, tapi kan air untuk orang pesawat untuk minum. Tidak bisa untuk bau, sedangkan untuk BAD kita, sedangkan untuk kita di pesawat tidak bisa air. Berarti kan kita anggap tidak ada air. Maka kita bisa mengerti maka berdoa. Perkara itu di dalam itu. Membawa apa ke kamar mandi? Sama membawa ibu ke kamar mandi tidak ada. Apalagi ibu di rumah sedang ya. Tadi bawa kamar mandi itu. Kok jatuh? Lebih kok apa? Jadi ibu kalau mau sholat, apa mau sholat? Itu enggak. Karena kalau tidak. Lu kalau tayamum, bu, yang tadi ucap ibu, ikut tangan. Bau dua yang lima. Muka, tangan, kepala, talingo, kaki. Walaupun talingo hukumnya tinggi. Artinya kalau talingo, apa itu? Kalau bau apa? Bau ibu indah ibarat yang talingo, kaki. Karena ulama mengatakan, talingo itu yang wajib itu aktifnya muka,
tangan, kepala, kaki. Tapi kalau yang ampeko tidak dicuci, tidak dilihat, tidak sah wudhu itu. Tapi kalau tadi no, wudhunya itu. Kalau cuma itu, satu alat itu, wala diangkut alat itu. Jika raja berkala ditinggalkan tinggal. Maka datangnya orang wudhu, dan itu dia wudhu, ya dia karena itu. Kalau saya munculnya yang tadi ikan bukut dia kalau bau itu aktif bukut tangan kepala kalau yang munculnya kemudian alat untuk mencucikan diri itu kalau bau air sementara kalau saya debu ataupun saya pukulkan saya tangan ibu itu daripada dia mulia, ke tembok pun mulia, ke lantai mulia, ke itu mulia, sama mulia, ke kayu pun mulia. Itu makanya ada namanya dalam Islam, ada namanya. Jadi hukum itu ada dua, ada hukum azimah, hukum asal, sementara ada namanya rukhsah. Itu yang jadi tayamum itu adalah rukhsah ataupun perintah. Ada beberapa hal hukum Islam itu ada keinginan diberikan oleh Allah. Contoh, bulan puasa, awak demam, boleh kita tidak puasa. Awak mau satu dalam perjalanan, boleh awak tidak puasa. Itulah itu. Itulah perbedaan antara wudhu dengan tayamum. Nah, jadi apa itu? Wudhu itu wajib. Nah, tidak sah solat kita tidak pakai wudhu. Nah, kemudian apa itu? Kalau berwudhu harus pakai air. Tidak boleh berwudhu tidak pakai air. Jadi kadang-kadang memang agama aku perlu ilmu. Contoh lah ya, kadang-kadang awak mensolatkan maghrib. Ini dah tak fikir ada solat maghrib nak pakai rakaat. Ini lah tu. Bisa lah. Keceknya mungkin ini tu kasudi. Itulah dah ada ilmu. Padahal awak kalau solat maghrib kan tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Solat maghrib itu cuma jadi apa itu? Kalau maaf kata berwudu itu wajib. Tidak sah solat kita kalau tidak pakai air. Jadi apa itu? Kalau berwudu pakai air. Sementara kalau saya pakai tanah atau hujan. Jadi lantai lima. Pakai apa? Dan saya mulai kamu dengan sohib. Sohib itu adalah debu tanah yang benda alam yang pakai. Jadi apa itu? Kalau baunya, jadi yang berkaitan dengan itu, jadi rukun daripada berwudu itu, rukun apa itu? Jadi rukun itulah yang menentukan wudu kita itu sah atau tidak. Kapankah wudu kita itu dianggap sah? Apabila terpenuhi yang enam kok. Kalau tidak ada yang enam kok, apa itu? Tidak sah wudu kita itu. Yang mana Pak Ustaz yang enam kok? Yang pertama itulah yang dikatakan dengan niat. Fokus saya muka kalimatan di mandi apa tiga baskom untuk baskom labas sabu yolo labas sampo yolo ibu mandi apa mandi kalau rahasia kalau bisakah itu kita pakai untuk sholat? Tidak, karena niat itu niat apa mandi bukan bau. Jadi paham itu ya. Makanya wudhu itu akan niat. Nawaitu wudhu. Wudhu ada wudhu. Sengaja aku berwudhu. Sengaja aku berwudhu. Untuk membuang hadas kecil. Karena aku. Boleh ke dengan nyata. Sengaja aku berwudhu. Itu cukup kuat. Sengaja aku berwudhu. Karena
Atau kalau bisa itu yang panjangnya, sengaja aku berwudu untuk membuang hadas kecil. Karena nawaitul wudu'a li rafi hadasil asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk membuang hadas kecil karena apa? Kalau piring ketek kok kumuh, tidak bisa itu wudukkan. Gitu. Makanya kita butuhkan lain untuk membersihkan piring. Karena kalau kita pikir beliau lebih mahal daripada akhirat. Contoh, kalau kita bau dua, tidak perlu sampo, tidak perlu sabun, cukup air bersih. Tapi kalau kita mencuci piring, harus bersabun. Sampai para harganya lebih mahal sebenarnya dunia apa daripada akhirat. Contoh, makan lontong besok itu. Kita sholat. Tapi modal kita ini. Kalau makan lontong besok itu. Tidak mungkin lontong tak. Maka lo pak wajib itu. Cuma kali ini kan. Maka lontong lo besok yang terpuluh. Kan itu. Bagi itu nasi. Sholat awal subuh, sholat duha lo besok, sholat yuwa besok, sholat asar besok, sholat itu besok. Ada modalnya. Jadi kalau dulu orang payah mencari akhirat, kan mana payah? Payahlah mencari dunia. Apa terhadap kita itu? Saya juga apa ibu karima besok, bajalan dengan saya bisa. Yang Allah jalan kasih itu. Itulah kalau masalah bau dia. Tidak ya. Gampang cari itu. Mencari neraka pun baik. Salah coba sampaikan kayak dulu. Mencari surga apa kayaknya? Mencari surga bisa kurang. Bego pulang ibu apa ke rumah, bego masuk ke kamar, tutup kamar tuh. Bisa ibu mencari surga di sini. Kok sholat hajat, kok sholat duha juga, atau baca Al-Quran, atau berzikir, atau istighfar, atau bertobat. Kalau saya neraka harus keluar. Bagusnya harus baju wudhu. Malah juga kurang baju yang itu. Contoh awal menggali mengurangi timbangan awal. Terus ada orang yang membeli. Awal angka bajunya itu ada orang lain. Bisa bajunya, pernah ada orang lain. Mencari neraka kok juga dulu. Itu kalau mencari sungguh itu berani orang. Bisa besok pulang juga apa rumah besok tujuh awal di kamar bisa kurangnya. Kalau memasak, mari kita sudah gimana ke gimana ke kampungnya, gimana ke dulunya, harus balik. Dua orang lusuh. Mencari sungguh kok, mencari kamar, mencari dari kemudian apa itu? Ada tahu. Jadi yang menyampaikan kata kita kembali. Jadi kalau yang dipahami oleh ulama niat kopa kosbus syait muko taringatan bil fitli manyangajo langsung di karajoan. Contoh, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Itu baru menyengaja sesuatu langsung perbuatan. Itu hanya niat itu. 2 rakaat mengikut imam. Kalau niat itu harus langsung perbuatan. Contoh, awak kabau dua. Kan banyak kadang-kadang orang kamar mandi itu
Tidak boleh tuh. Kalaulah awal labannya langsung ya. Sampailah yang paling gampang sholat. Sholat duha itu ibu. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Allah sah. Tidak boleh ada antara niat jo karajo tu. Pas sholat duhanya sengaja aku sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Habis itu kecil. Tidak boleh. Jadi yang dipahami oleh ulama yang niat itu Pak, qasdu syai'in muqtarinatan bil fi'li. Menyengaja sesuatu dan langsung ikuti dengan perbuatan. Yang diperbedakan oleh ulama itu apa ibu? Contoh, ibu apa pergi ke masjid untuk berjamaah, sholat berjamaah. Bolehkah apa ibu-ibu berniat dari rumah? Kalau berniat tadi ibu di rumah tuh, berniat ibu di rumah sampai ke masjid kok. Rupanya ke masjid kok orang langsung sholat, langsung ini tuh Allahu Akbar. Niatnya itu dari rumah. Kalau Hanafi boleh kan? Tapi dari rumah sampai kamari apa ibu tidak boleh putus niat itu. Mungkin yang paling gampang ibu memahaminya bulan puasa. Kalau Abu Hanifah boleh berniat puasa 1 bulan. Jadi tanggal 10 nanti berniat salah ibu sengaja aku berniat puasa untuk 1 bulan. Sah. Cuma caranya tidak boleh putih. Kalau putih beko niat apa tu beko jari kedua, jari ketiga, jari keempat, berarti harus ulang balik niat tu. Sementara kalau Syafi'i tidak. Kalau Imam Syafi'i malam ibaiti siam pala siamalau. Kalau Imam Syafi'i berniat puasa itu harus per malam. Harus tiap malam. Inilah yang sering kita kerajuan. Jadi malam kau berniat untuk puasa besok. Setiap malam. Kalau Abu Hanifah tidak. Cukup sekali berniat. Tapi untuk 1 bulan. Tapi dengan catatan. Niat ibu apa tu tidak boleh putih. Kamu jo sholat. Ibu tadilah berniat dari rumah untuk sholat berjamaah. Mulai melangkah ibu apa dari rumah sampai ke masjid. Tidak ada putus untuk berniat berjamaah. Ketika nanti ibu mau sholat, ibu langsung takbir sah. Allah. Itu makanya apa ibu? Kalau Abu Hanifah niat itu Pak syarat. Sementara kalau Syafi'i niat itu rukun. Tadi kan Lampu sampaikan kepada ibu, apa perbedaan rukun dengan syarat? Kalau rukun di karajuan pada waktu perbuatan itu di karajuan. Tapi kalau syarat itu di luar. Makanya, contoh ya, kalau orang Hanafi berniat sholat sebelum takbiratul ihram. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Kan yang namanya sholat diawali dengan takbiratul ihram. Ibadah terlihat dari mana? Muqtadimatun bitakbir wa muqtadimatun bitakbir. Yang namanya sholat itu Pak diawali dengan takbir. Sementara kalau orang Hanafi dia kenapa? Karena sementara kalau Syafi'i mengatakan dia itu rukun. Itu makanya kalau orang
Kalau rukun berarti dilaksanakan pada waktu sholat. Sementara kalau Hanafi mengatakan niat itu syarat, berarti berniat salah sebelum sholat. Makanya dia boleh, saya ngajak aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Allah sah. Tapi kalau NU tarbiyah satunya tidak bisa. Karena niat itu rukun, mau tidak mau berniat dia pada waktu dirotul. Niatnya itu Allah. Tapi kan nampak betul itu apa seorang itu. Tapi dia berniat sebelum takbir. Itulah selalunya ilmu itu. Ada orang meninggal, baca yasin, tahlilan. Berarti paham salah itu. Berarti itu orang NU, orang tarbiyah, orang tarbiyah. Tapi kalau ada orang meninggal, tidak ada orang tahlilan, tidak ada orang baca yasin, orang mendoakan. Jadi awak itu tidak boleh awak itu menyalahkan para orang. Biasalah orang karajo. Lana amalukum walakum a'malukum. Bagi kita amalan kita, bagi mereka amalan mereka. Lah, jaga bayannya oleh nakum tidak boleh oleh orang bangsa, tidak boleh oleh masyarakat. Tidak usah kita menyalahkan. Kita menyalahkan diri kita. Jadi masalah itu harus ada tiga kesimpulan kita. Yang pertama apa itu? So, yang kedua anggota saudara kepada yang tadi itu, yang kedua dia berwujud dalam diri dan sedangkan orang itu dia kalau kita di rumah berlatih aja. Nam bedobana kadang-kadang kita lah jalan kita kamar mandi, awak pipis, awak BAB, jarang kita di bawah. Padahal kalau kita BAB, kalau kita buang air kecil, otomatis kita itu sudah berhadas kecil. Karena apabila keluar dari dua yang di bawah, bubul ataupun dubur, keluar apapun yang keluar dari bawah, berarti kita itu berhadas. Tapi mungkin hadas besar, mungkin hadas kecil. Kalau yang keluar itu kata mani ataupun haid, berarti berhadas besar. Tapi kalau yang keluar itu BAB ataupun kata air kencing, ya berarti kita itu kata berhadas kecil. Kemudian kesimpulan kita apa juga? Kalau kita berwudu, otomatis pakai air. Tapi bolehkah kita membuang hadas kecil tidak ada air? Boleh. Kalau tidak ada air, silakan. Apa ibu bertanya? Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil basar. Ayo Pak. Oke. Kalau kita ikuti Pak Ustadz pendapat ulama Hanafi. Awal lah niat dari rumah kemarin. Memang tidak putus niat. Tapi mau tak. Jadi kalau Hanafi sendiri Pak berpendapat itu belum putus niat. Tapi kalau Hanafiyah, ini beda Pak antara Hanafi dengan Hanafiyah. Kalau Hanafi ulamanya itu, kalau Hanafiyah pengikut-pengikutnya kok. Kalau Imam Syafi'i, itulah Imam Syafi'i yang meninggal 204. Kalau Syafi'inya, ya pengikut-pengikut orang NU, orang Tarbiyah, orang itu Syafi'inya nama itu. Jadi kalau Syafi'i, kalau Hanafiyah kok, apa Bu? Kayaknya dalam tulisan pecah dua kelompok. Jadi ada orang yang berpendapat kalau awak balik dari rumah, kalau awak lah mau awak lah babunji yang lo di jalan tuh, itu berarti sudah putus.
Jadi kalau ambo pun sebenarnya kalau berpendapat kalau ambo ditanya, ambo berada di situ. Kalau awak lah mau tak, awak lah bagi-bagi ke orang di jalan, berarti niat ibu dari rumah sudah putus. Kenapa? Karena sudah ada perbuatan yang lain di luar daripada niat. Makanya contohnya yang ambo sampaikan gitu. Sengaja aku berwudu untuk membuang hadas kecil karena Allah. Janganlah mau tahu di sini tuh. Nah, berarti udah putus niat. Berarti harus diulang niat itu. Jadi kalau ambo yang ketujuannya niat itu, Pak, definisi niat itu qasdu syai'i muqtayatan bil fi'li, menyengaja sesuatu langsung perbuatan. Kalau ambo memahami seperti itu. Itulah Pak ya. Orang sibuk kompres. Awal jadi jam 7.05 balik. Mudah-mudahan kita semangat Pak ya. Kalau ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.